Sebelum kejadian itu, ada temennya almarhum adik saya itu datang ke sini 2 orang. Yang satu gemuk, yang satu kurus. Antar aku yuk ke kontrakannya Mbak Neng, mau minta uang. Tapi kalian yakin bahwa ada Vina waktu itu lagi haid? Iya, yakin Pak. Yakin Pak, karena saya nyuci darahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel Oke Guys TV. Mantap. Seperti biasa guys, kalau kita akan melanjutkan kembali ya proses dari alur cerita kasus Vina Cirebon yang kemarin banyak sekali ya muncul saksi-saksi baru, apalagi ditambah dengan kesaksian dari teman dekatnya Vina berapa jam sebelum Vina meninggal dunia. Oke guys, daripada kita lama-lama, kita langsung aja ke videonya dan gaskeun. Nah, di sini kita akan melihat ya video dari ungkapan kakaknya Vina kalau ketika waktu itu Vina datang ke rumahnya itu ditemenin oleh 2 temannya, yang satu berbadan kurus, yang satu berbadan berisi ya. Dan setelah terungkap ternyata temannya itu ialah Widi dan Mega. Oke, kita akan melihat ya kesaksian dari kakaknya Vina dan disambungkan dengan kesaksian dari Widya dan Mega ya guys ya. Sebelum kejadian itu, ada temennya almarhum adik saya itu datang ke sini 2 orang. Yang satu gemuk, yang satu kurus. Cuman kalau yang gemuk itu suka sampai depan pintu kalau yang gemuk. Nah, kalau yang kurusnya itu dia diem di motor. Nah, di sini ada kesaksian dari Widya dan Mega juga, dan dari isi podcastnya itu sama gitu. Kalau Widya itu suka nganterin Vina itu cuman duduk di motor, sedangkan kalau Mega itu nunggu gitu ya, ikut masuk ke dalam rumahnya juga gitu guys. Itulah kata-kata Vina bilang begini Pak, anterin aku yuk aja ke kontrakannya Mbak Neng, kok sampai ke kontrakan. Antar aku yuk ke kontrakannya Mbak Neng, mau minta uang. Si Mbak Marliana itu ada kontrakan sendiri maksudnya? Bukan di rumah yang kita jemput Vina itu? Bukan. Ada kontrakan lagi jadinya? Nah, saya sama si Mega marahnya. Kenapa nggak bilang dari awal? Dari awal yang aku sama si Mega yang jemput si Vina. Karena kan arahnya emang di situ, jadi kan bolak-balik kan panas. 2 kali kerjaan, mana panas banget. Rumah kontrakannya Mbak Marliana tuh dekat dengan rumahnya Vina itu. Udah duduk kesini balik lagi jadinya kalau. Iya. Tuh ya, ungkapan dari kakaknya Vina dan disambungkan dengan ungkapan dari Widya itu sama guys. Berarti benar alur ceritanya kalau Vina itu sebelum kejadian itu dibawa ke rumahnya dulu ya. Dan sama menurut kakaknya Vina, kalau Vina datang itu langsung untuk meminta uang, dan sama persis ya guys ya dengan apa yang disajikan oleh pengalaman dari Widya dan Mega ini guys. Pokoknya jam 10 pas tuh Pak, si almarhum Vina itu SMS dulu, kamu ada di mana, mau ikut main enggak? SMS begitu. Mau ikut main enggak? Jam 10 itu. Ya, jam 10. Nelpon lagi, pakai nelpon biasa. Nah, nelpon, dia ngomong, si Mega ngomong itu, si Vina nelpon. Ada apa? Bilang kayak gitu. Sampai udahlah Meg, biarin aja, orang saya yang nggak mau main kok. Terus menerus, akunya risih, udah biarin. Tapi kan dalam pikiran saya asumsinya nggak ada lagi kejadian aneh Pak. Emang dulu dia bener seneng banget sama temen-temennya, sama si Ekinya juga. Nah, dia miss call tuh 3 kali. 3 kali berturut-turut. Kata si Mega, udah deh, dia kata, udah lah Meg, nanti dia mau ngajak aku main. Kamu lagi sama siapa? Ini rame, kamu nggak apa-apa? Enggak, kata dia begitu. Aku lagi seneng banget nih, katanya sama si Eki, begitu. Mbak Widi sempat nanya, kamu nggak apa-apa? Kamu nggak apa-apa tak? Nggak apa-apa. Orang aku lagi seneng-seneng aja sama si Eki, udah gitu. Waduh. Akhirnya guys ya, salah satu ya fakta-fakta mulai terungkap dan langsung dibawa ke ruang persidangan. Agar apa? Agar masalah ini cepat untuk bisa beres dan korban-korban yang disalah duga tangkap itu bisa cepat untuk keluar. Wah, gokil nih ya. Kalau dulu kan persidangan itu tertutup, nggak banyak saksi. Kalau sekarang itu persidangan terbuka dan siapa-siapa orang yang dekat dengan Vina yang dulunya bisa bersaksi ya. Wah, mantap. Nah, di sini guys ada yang paling mengejutkan kita semua ya, soal Vina ya, bahwa Vina pada kejadian itu sedang menstruasi. Memang ada pendarahan di bagian organ vitalnya dan ada lendir juga di organ vitalnya ketika diuji forensik. Dan ini menurut kesaksian temannya kalau Vina pada saat itu memang sedang haid. Dan ini kita akan mendengar ya ungkapan dari kedua temannya ini guys. Karena saya nyuci darahnya. Kan jadi mungkin lagi
berhalangan. Lagi haid, Pak. Lagi haid? Maksudnya lagi haid menstruasi? Ya, jadi pas siang dijemput sama aku sama Mega, kira-kira nyampe rumah aku tuh jam 2, kurang lebih jam 2, Pak. Pas begitu baru masuk ke dalam rumah, si Meganya ke WC, si Vina tuh bilang begini, Pak, Wid, ada uang nggak? Dia bilang begitu. Aku minjem dong 50 aja buat beli pembalut sama beli Indomie 2. Ini kesaksian baru terungkap di sini, karena kalau disesuaikan dengan hasil NAPRIM atau visum itu memang ada pendarahan aktif itu. Saya nggak tahu, nanti kita akan sampaikan ke saksi ahli nanti. Tapi kalian yakin bahwa ada Vina waktu itu lagi haid? Iya, yakin, Pak. Yakin, Pak, karena saya nyuci darahnya. Nyuci? Kan jadi saya tuh pulang kan dari main sama pacar saya kurang lebih jam 10, saya balik lagi ke rumah Widi. Saya kan mau buang air kecil. Nah, di situ ada celana dalam sama pembalut, tapi itu masih banyak darah, Pak. Nah, kan kalau saya orangnya bukan jijik, risih gitu tuh, Pak. Risih, saya siram-siram. Nah, itu tuh ada juga conditioner sunslick warna kuning punya saya, soalnya habis. Saya kan sambil marah-marah, soalnya saya belum pernah pakai sama sekali, tapi kok udah habis. Ini pembalut punya siapa? Jorok banget, kebiasaan, nggak pernah dicuci atau ini, gitulah, Pak. Nah, terus kata Widi, itu tuh anak itu, gitu, Pak. Ini kesaksian sangat penting sekali. Nah, jadi cuci sama sayanya, Pak. Tapi pakai kaki. Saudara saksi, kalian itu disumpah loh. Disumpah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas suka Al-Quran lagi. Artinya ini jangan seolah-olah kalian ngarang-ngarang atau mungkin lupa. Mungkin pada saat sebelum kejadian, memang pada hari tanggal 27 Agustus. Iya. Jam berapa sore? Malam, Pak, jam 10-an. Saya pulang dari main sama pacar saya, balik ke rumah Widi, kan buang air kecil. Nah, itu. Berarti 26 kalau malam. 27 dicuci cuci celana dalamnya tanggal berapa? Tanggal 27 itu, Pak. Oh, Iya, malam minggu. oh, waktu itu Vina udah nggak ada ya? Udah nggak ada. Tapi yakin itu celana dalam milik Vina? Yakin, Pak, karena itu celana dalamnya punya dia, saya pernah nyuci, pernah jemur juga, Pak. Artinya ini Vina kalau tidur di rumah kamu, dia nggak bawa pulang celana dalamnya? Enggak, ada 2, Pak. Yang dia tinggal di situ, Pak. Cuma celana dalam itu aja. Itu aja, saya silakan berita. Waduh guys, semakin terkuak data-data yang penting menurut Farhat Abbas. Dan teman-temannya Vina itu siap disaksi dan disumpah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, semoga ya kasus Vina ini segera ya ditemukan titik pangkalnya, apakah memang pure kecelakaan ataukah pembunuhan. Tapi menurut data-data yang tersaji, kalau Vina itu ya pure murni kecelakaan tunggal. Oke guys, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar sebanyak-banyaknya ya. Oke, saya pamit dari Oke Guys TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ciao.